Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Monica. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Sebelum saya menjelaskan tentang penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif, ada baiknya kita mengetahui apa itu hukum progresif. Seperti yang kita ketahui, Sajito Rajo melahirkan suatu gagasan yang berdiri pada satu maksim hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, mentransformasikan istilah yang dipopulerkan dengan kata hukum progresif. Hukum progresif hendak melampaui paham posisisme hukum yang hanya melihat hukum sekedar institusi formal dan peraturan. Kehadiran hukum progresif bukanlah suatu hal yang kebetulan, namun hukum progresif adalah bagian dari proses searching for the truth, pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum itu bertugas untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Nah, bagaimana kaitannya dengan penegakan hukum progresif? Hukum tidak dapat merealisasikan sendiri kehendaknya tersebut karena ia hanya merupakan kaidah. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran manusia untuk mewujudkannya, yaitu aparat penegak hukum. Nah, ide atau gagasan penegakan hukum progresif muncul sebagai konsekuensi logis dari konsep hukum progresif. Pada saat hukum progresif dijabarkan tatanan praktis, maka hukum progresif mempunyai agenda untuk membebaskan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang dianggap menghambat usaha untuk menyelesaikan persoalan dan tidak memadai lagi. Maka lahirlah konsep penegakan hukum progresif yang dilawan dengan konsep penegakan hukum konvensional. Menuju kepada cara berhukum progresif adalah sebuah kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham legal positifis tersebut. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor fisiologis dan spirit yang ada dalam diri para penegak hukum, yaitu keberanian. Maksudnya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan saja, tetapi juga mengedepankan aspek perilaku. Dengan demikian, cara berhukum yang ditunjukkan tidak hanya tekstual, akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap makna yang tersembunyi di balik teks secara tulis maupun yang hidup dalam masyarakat. Nah, penegakan hukum progresif akan menampilkan wajah hukum dan penegakan hukum yang pertama, yaitu penegakan hukum progresif akan berpijak pada landasan filosofis, yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Dan yang kedua, penegakan hukum progresif menempatkan hukum pada dinamika perkembangan masyarakat. Hukum bukan merupakan institusi yang final. Yang ketiga, penegakan hukum progresif mengambil sikap untuk tidak terjebak status quo dalam berhukum. Dan keempat, penegakan hukum progresif biasanya berwatak pembebasan. Memposisikan sebagai penegak hukum progresif berarti tidak ingin terkuku dalam cara berpikir yang kaku, konvensional, dan berpikir legal positifis. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tadi, bahwa sebaiknya para penegak hukum dalam menegakkan hukumnya itu harus berdasarkan dengan hukum progresif yang tidak hanya tekstual, akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap makna yang tersembunyi di balik teks secara tertulis maupun teks yang hidup dalam masyarakat. Artinya didasarkan dengan hati nurani dan mempunyai prinsip bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.